dibangun jalan tol di Sumatera? Kenapa kita bangun infrastruktur? Karena dalam berkompetisi, bersaing dengan negara-negara yang lain, tanpa ini nggak mungkin. Ini fundamental, ini fondasi kita. Artinya apa? Jalan tol ini harus disambungkan dengan kawasan pertanian, sambungkan dengan kawasan wisata, sambungkan dengan kawasan perkebunan, sambungkan dengan kawasan industri. Ini manfaatnya kan sangat besar sekali. Bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia adalah bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Sebentar lagi infrastrukturnya. Sebentar lagi nanti dengan pembangunan sumber daya manusia yang baik juga akan lebih baik dari negara-negara tetangga kita. Memang harus ada visi besar. Mana yang didahulukan, mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang keempat. Harus ada perencana besar jangka panjang. Upaya Indonesia untuk menjadi negara besar dan maju tak main-main. Salah satu yang terus dikebut pemerintah hingga detik ini adalah pembangunan infrastruktur. Dari Sabang sampai Merauke, hingga ke pelosok-pelosok dan perbatasan, mendapat perhatian penuh untuk mendapatkan pembangunan yang berkeadilan. Begitu pula dengan mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS, terus diupayakan penyelesaiannya. Saat ini, sepanjang 884,5 km JTTS telah beroperasi dengan berhasil menuntaskan belasan ruasnya yang tersebar dari Provinsi Lampung hingga Aceh. JTTS sendiri merupakan jaringan jalan tol sepanjang 2.818 km di Indonesia. Jalan tol ini rencananya dapat menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera, tepatnya dari Lampung hingga Aceh, sehingga menjadi jalur nadi untuk Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dan kelanjutan dari Jalan Tol Jakarta Merak. Jalan Tol Trans Sumatera menjadi salah satu proyek strategis nasional Jokowi yang pada awalnya banyak menuai kritik dan penolakan. Meski begitu, kini JTTS telah menunjukkan manfaatnya. Sejak dimulainya pembangunan JTTS pada tahun 2015, Presiden Jokowi memang sempat dikritik habis-habisan oleh banyak pihak lantaran membangun jalan tol di Pulau Sumatera. Beberapa kritikan tersebut diantaranya mengatakan bahwa Pulau Sumatera belum layak dibuatkan jalan tol karena volume lalu lintasnya tidak sepadat Pulau Jawa. Bahkan pembangunan JTTS yang dilakukan pertama kali di Provinsi Lampung tersebut disebut hanya pencitraan belaka. Namun tahun demi tahun pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera semakin banyak dilakukan dan terwujud nyata. Hingga akhirnya konektivitas antar wilayah di Sumatera kian terjadi dan waktu tempuh pun semakin jauh lebih singkat. Sekarang jalan tol di Sumatera telah menjadi tulang punggung distribusi barang dan jasa, hasil pertanian dan perkebunan dengan mudah dikirimkan ke wilayah lain. Termasuk ke Pulau Jawa, jalan tol Trans Sumatera yang awalnya dinilai sangat tidak bermanfaat ini justru sangat bermanfaat bagi masyarakat karena bisa mempersingkat waktu tempuh jalanan sehingga menambah aktivitas perekonomian. Diketahui Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Nusantara dengan populasi lebih dari 55 juta jiwa, sehingga Sumatera memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Pulau Sumatera juga memiliki potensi alam dan komoditas yang berlimpah, mulai dari karet, minyak kelapa sawit, kopi, minyak bumi, batu bara, dan gas alam yang terbukti. Pada tahun 2015, Sumatera berhasil menyumbang 22,21% produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Oleh karena itu, kemajuan dan keberlanjutan perekonomian Sumatera sangat penting untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan di kawasan tersebut, di mana dikhawatirkan apabila pertumbuhan Pulau Sumatera tersebut terhenti, maka akan mengakibatkan perkembangan di daerah sekitarnya menjadi ikut terhambat. Untuk itulah kehadiran JTTS sangat berperan penting dalam mendukung aksesibilitas masyarakat di Pulau Sumatera. Mulai dari kelancaran berkendara yang memangkas waktu tempuh antar wilayah, hingga mendukung kelancaran pendistribusian logistik serta menumbuhkan banyak lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat. Dengan adanya JTTS,
Salah satu manfaat yang sangat dirasakan masyarakat adalah ketika mudik lebaran. Menurut catatan PT Hutama Karya, ada lebih dari 2.100.000 kendaraan melintas di Jalan Tol Trans Sumatera selama periode arus mudik dan balik lebaran tahun 2024. Angka ini meningkat 75% dari volume lalu lintas atau VLL normal atau mengalami peningkatan 35% YoY. Tingginya angka tersebut menunjukkan antusiasme pemudik untuk menjadikan tol Trans Sumatera sebagai pilihan jalur mudik menuju kampung halaman. Selain itu, banyak pengguna jalan tol yang juga memanfaatkan momen libur untuk berkunjung ke tempat wisata atau kuliner. Menariknya lagi, melalui via JTTS, kita bisa secepat kilat melancong ke negeri singa hingga ke negeri jiran. JTTS memang istimewa. Selain menjadi akses penghubung antar wilayah yang terkoneksi antara satu dengan lainnya, JTTS juga menjadi akses penghubung menuju negara tetangga. Selain itu, juga untuk memperlancar ekspor dan impor, baik ke Pelabuhan Dumai maupun Pekanbaru, di mana akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional. Saat ini progres pembangunan JTTS tahap 1 sudah mencapai 92%. Diharapkan jalan tol sepanjang hampir 1.000 km tersebut akan rampung pada tahun 2024, serta menargetkan pembangunan JTTS tahap 2 rampung pada awal tahun 2026 mendatang. Untuk menuntaskan mega proyek tersebut, pemerintah memberikan suntikan dana sebesar 18,6 triliun rupiah.